Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Pasang surut tingkat kasus masyarakat yang terinfeksi virus ini masih terjadi dan pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Peningkatan prevalensi kasus pada pertengahan 2021 membuat pemerintah kembali mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PPKM darurat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat telah berubah secara cepat di masa pandemi ini. Sebagai penyedia data statistik berkualitas, Badan Pusat Statistik (BPS) berupaya turut hadir dan berperan untuk memberikan data dan informasi terkait penanganan pandemi. Survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara online dalam periode PPKM darurat sebagai bentuk inovasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengumpulan data dalam waktu singkat. Hasil survei tersebut menjadi statistik tambahan atau additional statistik untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan guna penyusunan perencanaan serta langkah-langkah cepat dan strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Berikut, marilah kita dengarkan laporan Kepala BPS Kota Pasuruan, Ibu Sri Kadarwati SSIMT mengenai beberapa hasil survei tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pasuruan, yang saya hormati Bapak Ibu Tim Satgas COVID-19 Kota Pasuruan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kota Pasuruan dan juga masyarakat atas partisipasinya dalam merespon survei perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Kota Pasuruan. Luar biasa Bapak Wali Kota, jumlah partisipasi responden atau penduduk di Kota Pasuruan yang mengakses link survei ini sebanyak 792 penduduk. Luar biasa saya sampaikan hal ini karena biasanya survei yang sifatnya online yang selama ini kami lakukan responnya tidak sebanyak ini. Jadi ini merupakan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepada pemerintah daerah Kota Pasuruan yang juga telah membantu kami dalam menyebarkan link untuk kegiatan survei ini. Bapak Wali Kota yang saya hormati, yang pertama-tama ingin kami sampaikan hasil dari pada survei ini yaitu mengenai metodologi pelaksanaan survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Perlu diketahui bahwa survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 menggunakan rancangan non-probability sampling. Ada beberapa keunggulan dalam survei ini dengan menggunakan non-probability sampling. Yang pertama, survei ini menyediakan data dan statistik terkini sehingga dapat merespon kebutuhan data secara cepat. Yang kedua, survei ini sebagai alat untuk memberikan gambaran dan kondisi terkini terkait perilaku masyarakat di masa pandemi, khususnya mengenai protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dalam kuesioner dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang terkait dengan upaya penanganan wabah. Yang keempat, analisis yang dihasilkan merupakan gambaran individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei dan tidak mewakili kondisi seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Jadi perlu dipahami bahwa ini menggambarkan kondisi individu yang merespon survei online tersebut. Kemudian yang kelima, dalam analisis ini belum menggunakan penimbang atau faktor pengalih untuk memblow up data hasil survei sampel. Jadi murni hasil dari 792 responden yang merespon
pertanyaan-pertanyaan dalam survei ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Wali Kota dan Satgas COVID-19 Kota Pasuruan bahwa karakteristik demografi yang terdiri dari umur, pendidikan, dan juga jenis pekerjaan serta gender, menurut saya bahwa kondisinya cukup heterogen, jadi terwakili dalam setiap segmen di masyarakat. Dari sisi pendidikan, perlu diketahui bahwa jumlah responden yang mengakses atau merespon survei ini sebagian besar adalah masyarakat yang berpendidikan menengah ke atas. Jadi kalau kita kelompokkan status pendidikan masyarakat, yaitu dari SD, SMP, SMA, D1 sampai dengan D4 atau S1 dan juga S2 atau S3, sebanyak 56,69% responden berpendidikan D4 atau S1 dan S2 garing S3. Jadi dari sisi pendidikan yang merespon survei ini berkualitas SDM cukup baik. Kemudian yang berpendidikan SMA atau SMK ini sebanyak 33,33%, masih di bawah tadi pendidikan S1 ke atas. Kemudian yang berpendidikan SD atau SMP juga ada sebanyak 4,17%. Mudah-mudahan dengan keheterogenan ini bisa memberikan gambaran yang objektif kepada Bapak dan juga kepada tim Satgas COVID-19 mengenai kondisi mereka pada saat menghadapi COVID-19 dan juga apa yang mereka lihat di sekeliling mereka terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Pasuruan. Nah, dari sebanyak 792 penduduk, sebagian besar yang mengakses survei ini adalah kaum wanita, Bapak, yaitu sebanyak 53,3%. Sisanya 46,7% adalah kaum laki-laki. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga memberikan gambaran bahwa wanita lebih cepat merespon atau juga wanita lebih cepat barangkali kepeduliannya dalam merespon setiap kegiatan statistikan di Kota Pasuruan. Kemudian kalau dari sisi umur, kelompok umur yang kita kelompokkan menjadi 4 kelompok umur. Yang pertama kelompok usia 17 sampai dengan 30 tahun, kelompok usia 31 sampai dengan 45 tahun, kemudian kelompok usia 46 sampai dengan 60 tahun, dan terakhir kelompok penduduk usia 61 tahun ke atas. Dari pengelompokan tersebut, sebagian besar adalah responden yang berusia produktif, yaitu usia 31 tahun ke atas. Sebanyak 68,31% usia 31 sampai dengan 60 tahun yang merespon survei ini. Kemudian ada yang juga responden berusia 61 tahun ke atas, luar biasa. Masih aware ya terhadap kegiatan statistikan yang sifatnya online, yaitu sebanyak 1,39%. Dan di usia 17 sampai dengan 30 tahun sebanyak 30,30%. Jadi mayoritas adalah penduduk atau responden yang berusia 31 sampai dengan 60 tahun. Kemudian kalau kita lihat dari bidang pekerjaan responden yang merespon survei ini, sebagian besar adalah mereka yang statusnya bekerja, yaitu sebanyak 62,75%. Selebihnya adalah mereka yang sementara tidak bekerja, mereka yang juga tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran, mereka yang berstatus sekolah, dan juga mereka yang mengurus rumah tangga, melakukan kegiatan mengurus rumah tangga. Dari tabulasi yang kita olah hasil survei ini dalam hal tingkat kepatuhan dan kemudahan kebutuhan selama masa pandemi menunjukkan yang pertama
bahwa tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan selama kurun waktu survei seminggu yang lalu sebelum survei ini memberikan gambaran bahwa sebanyak 91,67% responden menyatakan bahwa mereka memakai satu masker hampir setiap hari, setiap aktivitas kegiatan di luar rumah. Jadi angkanya lumayan signifikan dan menggembirakan karena hampir 92% responden biasa atau sering menggunakan masker. Kemudian protokol kesehatan responden memakai 2 masker ini angkanya masih di bawah kelompok responden yang tadi menggunakan masker 1 rangkap, yaitu sebanyak 58,21%. Mereka sering atau selalu melakukan hal tersebut. Barangkali ini menjadi perhatian juga bagi kita bersama bahwa penggunaan masker 2 rangkap ini masih perlu disosialisasikan mengingat kondisi perkembangan virus COVID-19 ini semakin lama semakin mengkhawatirkan, semakin ganas ya. Oleh karena itu sosialisasi terhadap masyarakat penggunaan 2 masker ini nampaknya masih perlu disosialisasikan oleh kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian protokol kesehatan yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 2 meter. Responden menjawab sebagian besar yaitu sebanyak 67,55% responden sering melakukan menjaga jarak minimal 2 meter. Namun masih ada juga tentunya responden yang menjawab bahwa dia tidak pernah melakukan protokol kesehatan menjaga jarak minimal 2 meter yaitu sebanyak 5,93%. Angkanya relatif lebih kecil dibandingkan mereka tadi yang kadang-kadang dan yang sering. Kemudian yang ketiga, tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan berupa batuk dengan benar, yaitu jika dia batuk dia akan menutupnya dengan punggung telapak tangan ya. Ini sebanyak 77,15% responden menyampaikan bahwa sering melakukan hal tersebut. Tetapi juga masih ada sebanyak 4,42% responden yang tidak melakukan hal seperti itu. Jadi tidak melakukan batuk dengan benar. Kemudian yang keempat mengenai protokol kesehatan atau tingkat kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan berupa mengurangi mobilitas. Sebanyak 79,92% responden menyatakan sering melakukan kegiatan mengurangi mobilitas. Dan sebanyak 2,27% masih melakukan mobilitas keluar rumah. Nah, yang sebanyak 17,80% responden yang menyatakan kadang-kadang, jadi tidak sering melakukan kegiatan mobilitas di luar rumah. Yang berikutnya adalah tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan berupa mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Ini angkanya mencapai 76,80%. Sementara yang jarang melakukan itu sebanyak 18,60% dan yang tidak sama sekali masih ada sebanyak 4,42%. Tingkat kepatuhan responden dalam meningkatkan daya tahan tubuh yaitu berupa olahraga, berjemur di matahari pagi atau sore dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan memakan makanan bergizi dan vitamin. Ini angkanya cukup tinggi yaitu sebanyak 91,92%, menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dan barangkali juga ini menunjukkan aware-nya kepada tingkat kesehatannya itu ya, khawatirannya terkena wabah ini ya semakin tinggi sehingga dia berupaya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tetapi juga masih ada sebanyak 0,51% jarang sekali untuk melakukan kepatuhan
terkait dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini juga barangkali mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonominya gitu ya, tidak memungkinkan dia untuk bisa memenuhi tingkat kesehatannya, atau juga dari tingkat pendidikan yang tadi juga masih ada kan responden yang berpendidikan SD ya. Mungkin juga karena ketidaktahuannya pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh selama masa pandemi COVID-19. Kemudian satu lagi mengenai tingkat kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan terkait dengan menjaga sirkulasi udara di rumah maupun di kantor. Ini juga angkanya cukup signifikan, yaitu sebanyak 85,48% responden menyatakan sering atau selalu melakukan kegiatan menjaga sirkulasi udara di rumah maupun di kantor. Tabulasi yang berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan juga dengan tim Satgas COVID-19 Kota Pasuruan dari hasil survei ini adalah pemahaman responden dalam melakukan tes COVID-19, yaitu berupa rapid test, swab antigen maupun swab PCR. Dari responden yang menjawab atau merespon, sebanyak 75% responden survei pernah melakukan tes COVID-19. Nah, selebihnya 25% belum pernah melakukan tes COVID-19. Nah, dari 75% ini sebanyak 21,09% baru satu kali. Jadi baru satu kali melakukan tes COVID ini, dan selebihnya sebanyak 53,91% menyatakan lebih dari satu kali. Ini barangkali juga tadi terkait dengan persentase yang terbesar dari responden survei ini adalah mereka yang bekerja. Jadi kemungkinan juga tes rapid ini dilakukan secara individual maupun juga di tempat tugas atau dinasnya. Selanjutnya ini adalah persepsi atau penilaian responden terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di lingkungannya. Menurut responden bahwa masyarakat di lingkungannya yang menggunakan masker satu rangkap sebanyak 64,21%, dan yang menggunakan masker dua rangkap atau double ini sebanyak 33,92%. Jadi hampir separuh dari mereka masyarakat yang menggunakan masker satu rangkap. Ini juga barangkali menjadi perhatian kita bersama bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dua rangkap. Kemudian tingkat kepatuhan masyarakat di lingkungan menurut responden dalam menggunakan atau melakukan aktivitas mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, angkanya lumayan tinggi ya, tapi masih lebih rendah daripada kepatuhan menggunakan satu masker. Jadi mereka yang sering mencuci tangan menurut penilaian responden di lingkungan masyarakat mencapai 55,17%. Masih ada sekitar 11,14% menurut penilaian responden masyarakat di lingkungannya tidak lakukan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian penilaian responden terhadap masyarakat tentang tingkat kepatuhan orang-orang yang menjaga jarak ketika di luar rumah ini sebanyak 43,60%. Kemudian yang jarang atau sama sekali tidak memperhatikan menjaga jarak ketika di luar rumah itu sebanyak 16,45%. Jadi makanya juga cukup lumayan perlu juga menjadikan perhatian kita bersama. Kemudian penilaian responden terhadap masyarakat mengenai orang-orang yang cenderung menjauhi kerumunan ini masih di bawah angka tadi menjaga jarak, jadi hanya 46,16% masyarakat di sekitarnya menjauhi kerumunan, dan masih ada sekitar 14,02% menurut penilaian responden masyarakat jarang atau tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya. Kemudian orang-orang yang cenderung mengurangi mobilitas atau bepergian, angkanya juga
masih relatif baik, yaitu sebanyak 52,14%, tapi juga masih ada sekitar 9,92% masyarakat yang masih melakukan kegiatan bepergian di luar rumah. Selanjutnya yang barangkali diperlukan, menurut saya diperlukan oleh pemerintah daerah maupun tim Satgas COVID-19 adalah informasi mengenai kemudahan akses kebutuhan. Ada 4 akses kebutuhan yang kami cover dalam survei ini, yaitu bagaimana kemudahan untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan obat-obatan dan vitamin, pemenuhan alat kesehatan, dan juga pelayanan kesehatan. Dari 4 jenis kebutuhan utama pada masa pandemi, survei cenderung merasakan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang menunjang, seperti oximeter, tabung oksigen, dan sejenisnya. Sebanyak 22,60% yang merasakan bahwa mudah untuk mendapatkan akses tersebut. Selebihnya adalah masih merasakan jarang untuk mendapatkan atau sulit mendapatkan akses pemenuhan alat kesehatan. Kemudian angka yang tertinggi adalah pemenuhan obat-obatan dan vitamin. Itu dari 4 akses kebutuhan tadi, yang tertinggi adalah kemudahan untuk mendapatkan obat-obatan dan vitamin, yaitu sebanyak 54,84%. Yang menarik ini adalah kemudahan akses untuk mencapai kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok. Ini angkanya masih di bawah angka pemenuhan obat-obatan dan vitamin, yaitu sebanyak 49,23%. Ini perlu dicari penyebabnya, kenapa masih di bawah 50% kemudahan mereka untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok. Selanjutnya mengenai upaya pencegahan, responden survei menyatakan bahwa sebagian besar, yaitu sebanyak 81,36% responden ini sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Angkanya luar biasa, cukup tinggi. Nah, dari 81,31% ini, yang terbanyak adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 83,0%. Selebihnya baru mendapatkan vaksin 1 kali. Yang juga perlu barangkali kami informasikan terkait dengan harapan atau saran masyarakat, khususnya responden survei, terhadap kondisi pembatasan mobilitas yang akhir-akhir ini menjadi kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah terkait dengan PPKM level 4 dan level 3. Alhamdulillah Kota Pasuruan sudah masuk dalam kategori level 3 ya Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan terus menurun ya, sehingga semakin baik kondisi masyarakat Kota Pasuruan dari sisi kerawanan atau terpaparnya COVID-19. Dari 5 saran atau harapan yang disampaikan responden terhadap pemberlakuan mobilitas ini, yang pertama mengenai mereka berharap disediakan perangkat internet dan sambungan gratis di kediaman responden selama masa PPKM atau pembatasan mobilitas, yaitu sebanyak 31,06% responden berharap seperti itu. Kemudian yang terbesar adalah berharap diberikan bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan keluarga, ini sebanyak 46,21%. Kemudian masyarakat atau responden berharap diberikan bantuan uang tunai dengan jumlah tertentu sebanyak 39,14%. Kemudian berharap mendapatkan bantuan obat dan pengawasan kesehatan secara berkala oleh tenaga kesehatan setempat sebanyak 37,88%. Dan merasa tidak mungkin mengikuti pembatasan mobilitas karena jenis pekerjaannya. Ini juga ada jawaban responden sebanyak 13,13%. Jadi karena aktivitas kegiatannya, karena pekerjaannya, karena barangkali menjadi tulang punggung rumah tangga, sehingga dengan adanya pembatasan ini mereka merasa kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya, jadi sebanyak 13,13%.
Nah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini secara virtual. Namun kami akan memberikan informasi ini secara lengkap, tabel-tabel yang belum kami sampaikan secara virtual ini, baik melalui website dan juga kami sudah menyiapkan hard copy untuk Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Pasuruan maupun tim Satgas COVID-19 dalam rangka memutus penyebaran rantai COVID-19 di Kota Pasuruan. Kali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.